Tapi sekarang kepala anak-anak kita dirusak. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, internet, PlayStation, game online, judi, nembak musuh yang tak mati-mati. Hancur kepala dia, rusak otaknya. Datang saya ceramah di satu tempat, datang ibu-ibu membawa kertas. Ustadz Somad, perhatikan gambar ini. Gambar kepala orang pecah ditabrak truk. Kepala ditabrak truk. Keluar santan. Ustadz, gambar apa ini? Gambar kepala ditabrak truk, Bu. Ada orang yang kepalanya utuh, kepalanya sehat, tapi isinya sama dengan anak yang kepalanya ditabrak truk. Gak paham saya, Bu. Susah ya. Ternyata ibu ini psikolog. Tulisannya psikolog. Bacanya P-nya hilang, psikolog. Makanya nanti kalau ditanya, kamu kuliah di mana? Faculty of Psychology. Jangan jawabnya, kamu kuliah di mana? Faculty of Psikologi. Ustadz Somad, ini gambar anak kepalanya hancur, pecah, berkeping karena ditabrak truk. Na'udzubillah. Tapi ini ada gambar anak kepalanya sehat, tapi isinya sama dengan yang anak gambar kepala truk dipecah. Kepala truk dipecah. Kepala anak pecah ditabrak truk. Kenapa ini kepalanya sehat tapi isinya pecah? Gara-gara konten pornografi di internet, kepalanya itu urat-urat sarafnya hancur, berkeping. Di mana anak-anak ini bisa dijaga? Benteng terakhir pondok pesantren. Adapun sekolah di luar tidak terkontrol, tidak terjaga. Anak datang jam 8 pagi, guru langsung periksa HP, cek HP, razia. HP. Pas diperiksa, kenapa ini ada film tidak baik? Akhirnya dipanggil orang tua, ditanya anak-anak. Orang tua, anak. Kenapa anak bapak bisa begini? Pas ditanya anaknya nggak takut, bapaknya yang pucat. Pas ditanya anaknya, kenapa kamu nggak ada rasa takut? Bukan punya saya, punya papa. Ini yang saya ceritakan, ini true story, kisah nyata. Tidak ada yang bisa menyelamatkan generasi bangsa ini kecuali pondok pesantren. Terserah orang mau mengatakan apa. Ada yang mengatakan pesantren sarang teroris, ada yang mengatakan pesantren cikal bakal radikalisme, ada yang mengatakan pesantren tempatnya orang-orang nahat, orang jahat, orang-orang nakal. Terserah. Yang penting saya azam, tekad kuat. Kapanpun sampai mati saya tetap mengatakan benteng terakhir pertahanan bangsa ini adalah pondok pesantren. Setuju atau tak setuju? Dulu Partai Komunis Indonesia ketika mereka ingin mengadakan kudeta, menukar konstitusi Pancasila, mereka tidak setuju dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata komunis Tuhan itu tidak ada. Apa kata mereka? Tuhan tidak ada. Yang ada hanya hantu. Tuhan. Kata mereka Tuhan dengan hantu itu sama. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusialah yang menciptakan Tuhan dalam kepalanya. Berhalusinasi. Tuhan itu hanyalah hayalan. Tuhan itu hanyalah imajinasi. Tapi ketika komunis datang ingin menggulingkan pemerintahan yang resmi, siapa yang mereka bantai pertama? Ulama mereka fitnah, ulama mereka culik, mereka congkel matanya, mereka bunuh. Fitnah yang luar biasa. Hari berganti, musim berubah, isinya itu juga. Maka kita harus tetap waspada. Siapa yang bisa mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap tegak berdiri kalau pondok pesantren masih tetap meneriakkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangga kita, Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Hari Pahlawan tanggal
10 November. Apa hubungan 22 Oktober dengan 10 November? Jihadnya 10 November. Fatwanya keluar 22 Oktober. Anak-anak santri harus ngerti sejarah itu. Datang ulama-ulama, datang jenderal-jenderal, datang pejuang-pejuang ke rumah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di pondok pesantren di Tebu Ireng Jombang, meminta fatwa karena ini Belanda sudah menyerang. Minta fatwa orang yang ragu-ragu berperang, jihad, karena takut mereka ini bukan jihad, ini jahat. Maka keluarlah fatwa tanggal 22 Oktober, keluar fatwa resolusi jihad melawan penjajah, pecah perangnya 10 November. Dari 22 Oktober ke 10 November ada 18 hari untuk sholat tahajud menguatkan semangat. Maka dikatakanlah negeri ini merdeka atas perjuangan para santri, para ulama. Maka kita pun dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi jangan mau dibenturkan antara Pancasila dengan Allahu Akbar. Jangan dikatakan orang yang bertakbir itu anti NKRI, dan jangan pula yang merasa yang NKRI itu anti agama. Kenapa? Karena agama Islam dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tak dapat dipisahkan. Betul? Islam rahmatan lil alamin. Bayangkan kalau setiap kerajaan-kerajaan Islam itu mau merdeka semuanya. Kerajaan Banjar Islam mau merdeka. Kerajaan Siak kampung halaman saya Islam mau merdeka. Kerajaan Delhi Islam mau merdeka. Kerajaan Aceh Samudra Pasai Islam mau merdeka. Sudah lama Indonesia ini bubar. Yang paling cinta dengan NKRI adalah mereka, sultan-sultan kerajaan menyerahkan kedaulatan demi persatuan. Belanda satu negara, Rusia satu negara, Korea satu negara, Eropa terdiri dari banyak suku-suku. Ada orang Prancis, ada orang Jerman, ada orang Inggris, ada orang Belanda. Sampai hari ini negara kecil, tapi kita berbeda. Dulu negara kecil, namanya negara Kerajaan Banjar. Mufti yang dikirim dari Kerajaan Banjar disuruh belajar ke Makkah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pulang menjadi cahaya pencerah. Tapi kemudian mana kerajaan itu sekarang? Sultannya ada, tapi sultannya menyerahkan kedaulatan karena cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halakamruun, celaka. Siapa itu orang yang celaka? Lam ya'rif qadrahu, orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Makanya anak-anak kita mesti diajarkan sejarah. Di mana dia belajar sejarah itu? Di pondok pesantren. Makanya Bapak Ibu yang bisa memberikan ilmunya, pergi ke pesantren, adakan seminar. Yang ada punya kekuasaan, tolong pondok pesantren dengan tenaganya. Yang bisa berceramah dengan suaranya. Yang ada ilmu bahasa Arab, mengajar di sana. Kami enggak punya ilmu Pak Ustadz. Punya uang? Enggak juga, mati aja. Oh, kejam sekali Ustadz Somad. Di depan kita ada kotak. Itu kotak infak, wakaf, sodakoh. Nanti akan disalurkan ke pondok-pondok pesantren. Tapi melihat kotak ini saya pesimis. Masyarakatnya ramai, kotaknya cuma 2. Padahal ini yang akan masuk nanti berjuta-juta. Tapi enggak apa-apa karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan transfer banking. Wah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Pondok Pesantren Raha Rasyidiyah Khalidiyah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kemarin ketika Ustadz Tablik Akbar cerita tentang peran pesantren, maka tetangga saya yang dulu pelit, bakhil, medit, kedekut, sekarang sudah dermawan. Dia masukkan uang. Dulu kalau sedekah cuma 2.000 Pak Ustadz, sekarang 2.500.
ada peningkatan sedikit. Sebarkan kotak-kotaknya, panitia berikan. Bapak ibu yang mau cepat masuk surga jangan cuma duit sama dompetnya sekalian. KTP-nya ambil dulu.